Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 2C. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat yang berjudul Prinsip Penilaian Pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu A. Pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Supratiningsih dan Suharja 2006. Menurut Davis 1981, pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, dan objek. Adapun Sujana 1990 membatasinya sebagai suatu proses pemberian nilai terhadap objek tertentu berdasarkan suatu kriteria yang tertentu pula. Untuk menentukan nilai suatu hasil pembelajaran, penilaian tidak selalu dilakukan melalui proses pengukuran. Kegiatan penilaian dapat juga Anda lakukan dengan cara membandingkannya dengan kriteria-kriteria yang berlaku tanpa perlu melakukan pengukuran terlebih dulu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak semua proses penilaian dilakukan melalui pengukuran. Dari pernyataan itu, tampak bahwa penilaian berbeda dengan pengukuran. Sebagai hendaknya guru, Anda tahu perbedaan pengertian pengukuran dan penilaian. Pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah suatu proses membandingkan tingkat keberhasilan dengan ukuran keberhasilan dalam pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan dalam pembelajaran melalui kegiatan pengukuran atau pembandingan dengan kriteria yang berlaku. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, yaitu tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lain. Setelah memahami pengertian penilaian dan proses penilaian dalam kegiatan pembelajaran, kiranya Anda juga perlu memahami kedudukan penilaian dalam proses pendidikan. Proses pendidikan sebenarnya merupakan proses manusiawikan anak manusia. Oleh sebab itu, sebagai guru di SD, sebaiknya Anda memahami bahwa proses pendidikan merupakan upaya untuk membudayakan dan memberadabkan anak manusia sehingga terbentuk manusia yang berbudaya, beradab dengan ciri memiliki kepribadian dan moral yang baik, yaitu moral yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa dan negara itu Indonesia. Dapat dikatakan pula bahwa proses pendidikan merupakan proses transformasi budaya dan peradaban untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kembali pada penilaian, perlu Anda ketahui bahwa kegiatan penilaian dilakukan dengan memanfaatkan alat penilaian. Alat penilaian yang baik adalah yang mampu mengukur keberhasilan proses pendidikan secara tepat dan akurat. Berikut ini dipaparkan syarat-syarat alat penilaian yang baik. 1. Kesahihan. Kesahihan adalah ketetapan alat penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 2. Keterandalan atau reliability. Keterandalan biasanya disebut juga dengan keajegan atau konsistensi. Keterandalan suatu alat penilaian penting untuk diperhatikan. Alat penilaian yang handal akan memberikan skor yang relatif sama atau tetap pada setiap pelaksanaan penilaian. 3. Kepraktisan. Kepraktisan dalam menyusun suatu alat penilaian penting untuk diperhatikan. Alat penilaian yang praktis dapat membantu guru dalam menyiapkan, menggunakan, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Kepraktisan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu penskoran, kemudahan dalam mengadministrasikan waktu, dan bentuk alat penilaian. B. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian dalam proses pembelajaran dijelaskan pada
bagian berikut. 1. Mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok di kelasnya. 2. Sebagai balikan lagi guru untuk mengetahui ketepatan pemilihan metode dan program yang digunakan. 3. Mendiagnosa kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. 4. Mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menempatkan dan menentukan langkah berikutnya terhadap siswa. C. Fungsi penilaian. Penilaian dalam proses pembelajaran memiliki sejumlah fungsi. 4 fungsi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan diagnosis dan pengembangan. Artinya, Anda dapat menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa serta hambatannya yang menyertainya. 2. Sebagai bahan seleksi, artinya dapat menggunakan hasil penilaian sebagai dasar seleksi penempatan siswa menurut jenis jurusan atau jabatannya. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam kelas. Artinya, Anda dapat menggunakan hasil penilaian sebagai dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat naik kelas atau tidak. 4. Sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan. Artinya, Anda dapat menggunakan hasil penilaian sebagai dasar seleksi penempatan siswa berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. D. Prinsip-prinsip penilaian. Penilaian merupakan langkah terakhir untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip penilaian yaitu 1. Penilaian hendaknya memiliki prinsip objektif. Artinya, dalam melakukan suatu penilaian, hendaknya guru bertindak adil dan tidak pandang bulu. 2. Penilaian hendaknya memiliki prinsip kejelasan. Artinya, dalam melakukan penilaian, hendaknya guru memahami semuanya dengan jelas. 3. Penilaian hendaknya dikerjakan dengan seksama, artinya semua komponen untuk menilai siswa sudah disiapkan oleh guru secara cermat dan seksama. 4. Penilaian hendaknya menggunakan prinsip representatif, artinya dalam menilai hendaknya guru mampu melakukannya secara menyeluruh. 5. Penilaian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terbuka. Artinya, apapun bentuk soal yang dibagikan kepada siswa, hendaknya model penilaian diinformasikan secara terbuka kepada siswa. E. Jenis-jenis penilaian pembelajaran PKN. Pada dasarnya, ada dua jenis penilaian yang ada yang berbentuk tes dan ada yang berbentuk non-tes. 1. Jenis penilaian bentuk tes, yaitu A. Bentuk tes tertulis. Bentuk tes ada yang berupa tes non-formal dan juga formal. Bentuknya dapat berupa isian singkat, menjodohkan, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, hubungan sebab akibat, hubungan konteks, klasifikasi, atau kombinasinya. Tes objektif ada berapa, yaitu tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes melengkapi, tes jawaban singkat. 2. Tes esai. Tes esai yaitu ada esai bebas dan juga ada esai terbatas. 5. Tidak dibatasi. B. Tes lisan. Tes lisan sangat bermanfaat untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan komunikasi. Tes lisan juga dapat digunakan untuk menguji siswa baik secara individual maupun kelompok. 2. Jenis penilaian bentuk non-tes. A. Penilaian kinerja. B. Penilaian proyek. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian hasil kerja. E. Penilaian sikap. Penilaian sikap. Secara umum, tujuan pembelajaran meliputi 3 dominan, yaitu peningkatan kompetensi kognitif, peningkatan kompetensi afektif atau sikap, dan peningkatan kompetensi psikomotorik. Namun, selama ini, penekanan pembelajaran baik proses maupun penilaian lebih menekankan pada aspek kognitif. Domain efektif dan psikomotorik kurang mendapat perhatian yang semestinya. Penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran dapat dilakukan berkaitan dengan beberapa objek sikap. Berikut penilaian sikap dalam pembelajaran PKN SD. 1. Sikap terhadap mata pelajaran PKN. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran PKN. Dengan sikap positif dalam diri, siswa akan tumbuh dan berkembang. Minat belajar PKN akan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran PKN yang akan diajarkan. 2. Sikap terhadap guru mata pelajaran PKN.
3. Sikap terhadap proses pembelajaran PKN. 4. Sikap terhadap materi pokok bahasan. 5. Sikap terhadap nilai tertentu yang akan dibangun melalui materi tertentu. Cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang makalah yang sudah saya buat yang berjudul penilaian pembelajaran PKN. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.